Nah, yang dari energi
silakan, tapi harus mengisi nanti di waktu silakan. Ya, bisa. Tapi ingat kesana juga harus ngaji. Nanti ngaji di sana sepi. Ya, karena tujuannya untuk mendidik anak-anak yang tidak masuk di RI di sana. Kenapa juga di sini diadakan? Tujuannya karena untuk anak-anak yang masuknya nggak bisa sore, akhirnya masuknya maghrib. Jadi kan solusi itu semuanya kan, jadi baik. Ya, yang pulangnya siang bisa masuk di sana sore. Mau di sini lagi lanjut silakan. Ya, seperti itu. Nanti untuk pakaian, ya, tolong diperhatikan ya. Pakaian, jadi jangan ada yang pakai kaos. Ini sholat juga jangan pakai kaos loh. Ya, kita kan bukan mau main-main sama Allah. Tapi kita pengen sholat. Ini kamu perhatikan nih. Ini kamu perhatikan nih, masih pakai kaos. Ya, nanti kalau dulunya ustaz aja yang beliin, bos orang tua kalian, ustaz aja yang beliin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ngajinya, ya kita insya Allah pakai buku Iqra kuning. Ya, kenapa pakai Iqra kuning? Karena kalau dilihat pakai buku Iqra yang biasa dipakai pada umumnya, ya, itu agak lama biasanya. Agak panjang. Betul nggak Pak? Ya, jadi dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu tebalnya banyak. Jadi nanti bisa satu baris segini, satu pertemuan itu dalam 6 hari, kalau kali setahun bisa selesai nggak tuh? Ya, belum nanti anak-anak yang belum lancarnya itu kan, ya, diulang lagi, karena kita nggak mungkin melanjutkan ya anak-anak yang ngaji kemudian belum lancar dilanjutkan, nggak mungkin. Karena nanti apa? Nanti khawatir ya ketika pelajaran selanjutnya itu akan menjadi kendala untuk kita para pengajar ke depan. Seperti itu. Ya, makanya kami menggunakan buku ya seperti kuning, dan nanti kalian ketika Al-Quran ya nanti Al-Qurannya pakai Quran cetakan Madinah, ya, bukan Quran yang cetakan Indonesia. Seperti itu. Ya. Karena kalau cetakan Indonesia itu terlalu banyak, ya, satu halamannya itu terlalu banyak. Ya, seperti itu. Jadi nanti menggunakan Iqra. Nah, kemudian untuk anak-anak yang belum lancar ya bacaannya, ya, minimal tahu huruf hijaiyah, kemudian tahu harokat ya, kasroh, fathah, dhamma, dan juga sukun. Maka nanti kalau misalkan belum tahu ya, jadi kita pending dulu untuk hafalan Qurannya. Ya, jadi kita kita gebrek dulu, gebrek ya. Kalau gebrek ya, nanti Ustaz ajarin dulu ya bacaan Quran, cara baca Quran pakai buku Iqra kuning. Ya, pakai itu. Jadi nanti diajarin dulu, lalu setelah itu kalian masuk ke hafalan. Jadi ada dua nanti, ada baca Iqra dulu, baru nanti setoran hafalan. Kenapa? Karena kalau nanti kalian sudah bisa baca Quran, kalian akan ada rasa kesadaran sendiri pengen hafalin Quran. Tapi kalau kalian belum bisa baca Quran, gimana coba mau baca? Kayak kalian misalkan huruf ABCD, kalau belum bisa baca, kira-kira mau baca nggak? Ini Bapak Budi, misalkan. Kalian mau baca nggak ini Bapak Budi? Nggak mau, karena nggak bisa baca. Nah, itu Al-Quran. Kalau kalian nggak bisa baca Quran, belum bisa baca Quran, nanti biasanya nggak mau tuh pengen baca Quran itu. Boro-boro apa nih baca Quran itu nggak mau, gitu. Ya, nah, makanya nanti kita belajar dulu tentang ilmu Al-Quran ya, seperti itu. Paham ya? Baik. Kemudian nanti juga kita ada pembahasan materi ya tentang pelajaran tauhid atau
akidah, nanti tentang fikih, tentang adab, ya, tentang nulis, ya, nulis Al-Quran atau dari menulis huruf hijaiyah dulu, ya, supaya nanti ketika ada pembelajaran bahasa Arab, nanti insya Allah kita belajar bahasa Arab dulu, bukan bahasa Jepang, bahasa Korea. Kita belajar bahasa ahli surga, ya. Ini bukan urusan dunia lagi, karena kalau urusan dunia bisa pergi langsung jadi TKW di Arab Saudi. Ya, kemudian nilai plus yang lainnya apa? Kalian ya bisa mempelajari ilmu para penghuni surga. Jadi nggak ada di surga itu ya pakai bahasa Korea, bahasa Jepang. Meskipun dia orang Jepang, tapi masuk Islam, apakah di surga dia pakai bahasa Jepang? Pakai bahasa semua penghuni surga itu menggunakan bahasa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Kalau kita baca Al-Quran kemudian tidak tahu maknanya, berarti itu tanda kita belum bisa bahasa. Nah, makanya kita perbaiki dulu baca ikronya, ya, huruf hijaiyahnya dan yang lain seperti itu. Ya, makanya nanti ada pembelajaran baca tulis Al-Quran. Agar nanti ketika belajar bahasa Arab kalian sudah terbiasa menulis Arab, sudah tak kaku lagi itu, ya seperti itu. Jadi pembelajarannya bertahap, ya, bertahap. Nah, kemudian ya, itu materi-materi tambahan selain hafalin Al-Quran dan belajar Iqra. Kemudian nanti ya kita akan membahas tentang adab terlebih dahulu buat kalian. Ustaz dan juga teman-teman pengajar yang lain nanti akan memberikan materi khusus terlebih dahulu tentang adab. Yang pertama adab kepada Allah. Ya, nah, seperti kalian sholat pakai baju kaos, kira-kira itu adab yang baik tidak sama Allah? Adab yang baik tidak? Kalian kalau ketemu sama guru di sekolah SD pakai baju kaos tuh, berani gitu? Oh, besar mulanya yang pakai baju merah. Kalau ketemu pak guru sama guru di sekolah pakai baju kaos, berani? Kenapa nggak berani? Karena ada kan, orangnya ada di depan kita, jadi nggak berani. Coba kalau di hadapan Allah, kalau lagi sholat, kalian berani apa enggak? Berani nggak kalau sholat di hadapan Allah pakai baju kaos? Berapa? Berani nggak sholat di hadapan Allah, sholatnya pakai baju kaos? Hah? Berani. Nah, kenapa berani? Karena Allahnya nggak kelihatan sama kita, gitu ya. Kita takut itu karena ada orang yang di depan di. Nah, gitu. Makanya nanti ketika kalian belajar tentang adab kepada Allah, kalian akan muncul rasa takut. Ya, jadi saya takut nih kalau misalkan saya terlambat sholat. Ya, kalau misalkan saya bolos gaji. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu maha begitu. Ya, makanya nanti akan diterangkan tentang adab kepada Allah. Kemudian yang kedua adab kepada Rasulullah. Ya, adab kepada Rasulullah itu harus seperti apa? Kita cinta sama Rasulullah, tapi nggak pernah sholat sunnah, tapi nggak pernah puasa sunnah, makanya cinta sama Rasulullah. Ya, dipelajari sedikit-sedikit. Kemudian yang ketiga adab kepada siapa? Kedua orang tua. Orang tua itu sedih kalau lihat anaknya nakal. Orang tua itu sedih kalau melihat anaknya suka melawan. Pantas enggak kita dirawat selama di dalam kandungan, kemudian sudah besar seperti ini, sekarang juga berani sama orang tua. Pantas tidak kita seperti itu? Pantas tidak? Tidak pantas. Ya, nggak pantas, nggak boleh juga. Makanya nanti diajarkan adab kepada orang tua itu apa saja. Ya, nah baru setelah itu adab-adab tentang di masjid. Nah ini dia. Ya, jadi jangan sampai anak-anak yang ngaji di sini ya ribut. Kalau Ustaz hari Selasa
imamnya Masya Allah, ya udah kayak di pasar. Oh, ini apa namanya? Tentang masuk, ini pasarnya di mana? Ya, jadi jangan ribut kayak di pasar, yang tenang. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hatinya sedang gelisah. Ya, beliau memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk apa? Hadis sholat. Ya, kalau menenangkan hati dengan apa? Sholat. Ya, memerintahkan Bilal untuk segera mengumandangkan. Jadi kalau sholat itu mendatangkan ketenangan. Kalau ada sholat yang mendatangkan tidak tenang, berarti hatinya sedang bermasalah. Begitu, ya. Nah, makanya serius belajar di sini, ya, jangan ada yang tiba-tiba nanti keluar tanpa izin, ya, karena ini bukan ada di hari. Ya, seperti itu. Ustaz saja ya diminta untuk mengisi di sini itu atas dasar keinginan ya para jemaah yang ada di sini untuk bisa mendidik kalian. Siap mau dididik menjadi yang lebih baik siap? Siap tidak? Yang perempuan siap? Yang laki-laki? Siap. Siap ingin menjadi anak yang siap. Ya, siap ingin menjadi anak yang berhasil di dunia akhirat. Harus bagaimana? Harus dididik di atas ilmu agama. Paham ya? Oke, ya. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti baru saya mau absen dulu. Ada siapa saja namanya. Untuk Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, Bu. Kami persilakan. Ada yang ditanyakan atau bagaimana? Yang jelas silakan. Iya, yang konfirmasi kemahiran yang waktu itu servisnya di pusat ya, anaknya perempuan
Ini gue. Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, nanti berbagi ya. Kita nanti sampai bisa ya waktunya. Jadi maghrib usahakan ya setelahnya di sini, jangan di rumah. Ya, usahakan di sini. Baru nanti kita belajar seperti itu. Dan nanti sampai sholat isya. Jadi sholat isya itu umpamanya nanti selesai jam 7 ya, atau selesainya kan nanti beda-beda waktu isya itu. Nanti kalian sebelum pulang habis sholat isya ada pengajian dulu, ada nasihat. Ya, jadi nanti setelah nasihat habis sholat isya baru kalian sebentar paling 5 menit atau 10 menit setelah sholat isya baru kalian boleh dulu. Cukup jelas? Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kelas 2 sampai kelas 2. Yang kelas 2 ini yang usianya masih 45 tahunan ke bawah sampai usia 6 atau 7 tahun di sini sebelah sini. Yang laki-laki yang perempuan. Yang kelas 3, yang kelas 6. Nah, sebelah sini, sebelah sana. Kamu pada di sini juga. Hah? Ini mau ikut apa? Karena liburan foto. Dulu dia apa? Ini sebenarnya bicara. Bagus dong, yang rapi.
Ingat, ini pesenana nih, jangan antum meninggal ngadep Allah belum bisa baca Quran. Pede banget antum pulang menghadap Allah dalam keadaan belum bisa baca Quran. Ngapain aja? Kalau untuk HP banyak waktu, untuk belajar Quran nggak ada waktu. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Hati-hati loh. Dan Allah nggak nuntut kita harus jadi qori, hafiz gitu loh. Ya, nggak ada kewajiban. Kita baca apa enggak? Belajar apa enggak? Katanya mau kebaikan. Kebaikan itu bisa diraih buat siapa? Yang belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Belajar jemaah, enggak ada waktu terlambat sebelum kita meninggal. Malu banget kalau pulang menghadap Allah belum bisa baca Quran. Enggak harus sampai qari, harus punya sanad dan seterusnya. Enggak, yang penting antum bisa baca. Kita kalau enggak mau panen pahala dari bacaan Quran, mau dari mana lagi coba? Yang satu huruf berapa pahalanya? 10. Masya Allah, luar biasa aja.